Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Nurhalisa dari kelas A dengan nomor induk mahasiswa 1802361201040. Baik, saya akan memaparkan materi yaitu yang berjudul biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus. Dalam pembahasan pertama, kita membahas tentang pengertian biaya relevan dan konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan merupakan faktor biaya yang dipengaruhi oleh pengambilan keputusan pada manajemen dalam menyusun anggaran perencanaan, laba, dan pengendalian kegiatan pada program jangka pendek dan jangka panjang. Dalam bukunya Mulyadi tahun 2001, mengemukakan bahwasannya biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Relevan memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama differential cost, yang kedua traceable cost, yang ketiga opportunity cost, yang keempat adalah instrumental cost. Differential cost adalah biaya yang ditetapkan berbeda pada masing-masing pengambilan keputusan, di mana contohnya yaitu perusahaan menyalakan mesin diesel dengan bensin yang biayanya yaitu 5.000 per liter dan solar 7.000 per liter. Jadi di sini ada selisih biaya sebesar 2.000 per liter. Kedua yaitu traceable cost, di mana biaya yang dapat dilacak pada produk, pesanan, departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Yang contohnya yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Ketiga yaitu opportunity cost. Opportunity cost adalah penghematan biaya yang dikorbankan kepada alternatif tertentu. Contohnya apabila perusahaan menjual, perusahaan akan mendapatkan pendapatan sebesar 4 juta rupiah, tetapi apabila perusahaan menyewakan, perusahaan akan mendapatkan pendapatan sebesar 4,5 juta rupiah. Jadi apabila perusahaan lebih memilih untuk menjual, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan sebesar 500.000 rupiah. Cost, instrumental cost adalah biaya-biaya yang ditambahkan atau tidak berpengaruh dari pelaksanaan suatu proyek. Contohnya yaitu jika biaya total perusahaan meningkat dari 500 juta ke 600 juta sebagai hasil dari meningkatnya jam mesin dari 10.000 ke 15.000 per jam, maka biaya tambahan dari 5.000 per jam mesin adalah 100 juta. Menerima atau menolak pesanan penjualan khusus merupakan sebuah kondisi di mana perusahaan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah pesanan khusus yang memberi harga di bawah standar harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pesanan khusus tersebut tetap melalui pertimbangan keterlibatan biaya tetap dalam proses produksi dan keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang belum penuh dan memungkinkan pengerjaan pesanan khusus tersebut tanpa menambah biaya tetap lagi, maka akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan sudah tidak lagi mengeluarkan biaya tetap untuk pesanan tambahan tersebut. Seperti dalam contoh, yaitu perhitungan rugi laba perusahaan yang setiap bulan memproduksi reguler genteng sebanyak 1.000 buah adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dari tabel, yaitu diketahui bahwasanya jumlah hasil penjualan yaitu sebesar 1 juta rupiah dengan biaya produksi, di mana biaya variabelnya yaitu 600 dikali dengan 1.000 menghasilkan 600.000 dan biaya tetapnya sebesar 100.000. Jumlah biaya produksi yaitu 700.000.
sehingga menghasilkan laba kotor 300.000, di mana laba kotor didapat dari hasil penjualan dikurang dengan jumlah biaya produksi. Kemudian biaya usaha perusahaan sebesar Rp50.000. Untuk mendapatkan laba bersih, yaitu laba kotor dikurang dengan biaya usaha, maka menghasilkan laba bersih sebesar Rp250.000, yang dimana diketahui laba kotor sebesar Rp300.000 dan biaya usaha sebesar Rp50.000. Jadi Rp300.000 dikurang dengan Rp50.000 menghasilkan Rp250.000, yang mana Rp250.000 tersebut adalah jumlah laba bersih. Setiap bulan perusahaan membuat genteng reguler 1.000 buah dan setiap bulan mendapatkan laba sebesar Rp250.000. Sebaiknya ada pesanan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga khusus Rp900 per genteng. Pesanan khusus tersebut diambil atau tidak dengan perhitungan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Ketika diperhatikan pada tabel, dengan adanya biaya tambahan, dengan adanya tambahan pesanan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga Rp900, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp490.000. Nah, sedangkan jika tidak menerima pesanan khusus, hanya mendapatkan laba sebesar Rp400.000. Mendapatkan pesanan khusus bagi perusahaan lebih menguntungkan karena perusahaan tidak lagi membayar biaya tetap jika mendapat pesanan dengan harga khusus. Baik, masuk ke poin kedua, yaitu meneruskan atau menutup sementara suatu perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk dan kadangkala dari beberapa produk yang dibuka ini ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dalam kasus suatu departemen mengalami kerugian secara terus-menerus, maka pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Sebuah departemen store memiliki 3 departemen utama, yaitu departemen makanan, departemen kelontong, dan departemen obat-obatan. Berikut merupakan taksiran perhitungan rugi laba untuk setiap departemen. Dapat dilihat pada tabel. Nah, jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen tersebut. Sebaiknya, jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan memutuskan untuk meniadakan departemen tersebut. Biaya terhindarkan sering pula disebut dengan penghemat biaya tambahan. Jika dengan meniadakan departemen makanan, perusahaan bermaksud menambah departemen baru, yaitu departemen kosmetik. Perusahaan harus menganalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan atau menambah departemen kosmetik, yaitu mengganti departemen makanan dengan departemen kosmetik. Data departemen kosmetik yaitu ditaksir dengan hasil penjualan sebesar Rp3 juta dengan biaya variabel Rp2.100.000 dan biaya tetap tambahan sebesar Rp350.000. Dapat kita perhatikan pada tabel berikut. Dapat disimpulkan bahwasanya manajemen memiliki alternatif 2 karena biaya kesempatan jika alternatif 2 dipilih lebih kecil dibandingkan dengan biaya dapat dihindarkan. Yang kedua, jika memilih alternatif 1, laba yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan jika alternatif 2 yang dipilih. Kesimpulannya, peniadaan departemen makanan dapat dibenarkan jika departemen tersebut diganti dengan departemen kosmetik. Ketiga yaitu menyewakan atau menjual aktiva yang menganggur. Suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai 2 alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap tersebut, dan jika tidak digunakan oleh perusahaan,
Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut, manakah yang paling menguntungkan di sisi keuangan, yaitu PT Takjil mempunyai mesin lama dengan harga perolehan sebesar 5 juta rupiah dan nilai sisa sebesar 1.600.000 rupiah, biaya penyusutan 2.600.000 rupiah. Mesin tersebut direncanakan akan disewakan dengan biaya sewa sebesar 3.500.000 rupiah. Untuk bisa disewakan, sebaiknya mesin tersebut direparasi terlebih dahulu dengan biaya sebesar 800.000 rupiah. Selain itu, PT Takjil juga mempunyai alternatif untuk menjual mesin lama tersebut dengan harga 3 juta rupiah. Biaya komisi untuk perantara sebesar 220.000 rupiah. Dari dua alternatif tersebut, sebaiknya kapan PT Takjil menyewakan atau menjual mesin tersebut? Dapat kita lihat dari analisis yang dibuat oleh perusahaan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Perhatikan pada tabel berikut. Apabila disewakan, pendapatan sewa atau penjualan yaitu sebesar 3.500.000 rupiah dan biaya reparasinya sebesar 800.000 rupiah, sehingga mendapatkan pendapatan bersih sebesar 2.700.000 rupiah. Sedangkan apabila perusahaan menjual, maka pendapatan yang didapatkan adalah pendapatan sewa atau penjualannya yaitu sebesar 3 juta rupiah dan biaya reparasinya sebesar 220.000 rupiah, sehingga mendapatkan pendapatan bersih sebesar 2.780.000 rupiah. Sehingga apabila perusahaan memilih untuk dijual ataupun disewakan, dari selisih keduanya yaitu 80.000 rupiah, diambil kesimpulan bahwasanya sebaiknya perusahaan yaitu PT Takjil menjual mesin lama saja karena lebih menguntungkan sebesar 80.000 rupiah dibandingkan jika mesin lama tersebut harus disewakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.